Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini, karena ini terkait dengan momentum pemilu 2024 dan banyak fakta-fakta menarik yang harus kita ungkapkan dari judul video kita pada saat ini terkait soal skenario busuk dari Pak Wiwi untuk memenangkan pemilu satu putaran. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang juga akan kita ungkap di video kita kali ini. Seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal pemilu 2024 banyak dari warganet. Jadi bukan dari hasil penelitian, dari sekian banyak komentar menyampaikan bahwa pemilu 2024 ini betul-betul sangat keras pertarungannya, hampir saling sikut. Kalau dulu di pemilu sebelumnya itu warganet yang saling sikut, sekarang adalah elit-elit politiknya yang saling sikut. Dan yang paling menyedihkan teman-teman, karena kita sekarang ada di dunia, karena kita berada di negara demokrasi, yang paling menyakitkan adalah karena presidennya ikut bermain dalam pemilu kali ini. Nah, seperti apa ulasannya? Jadi teman-teman, sebelum kita masuk di ulasan inti kita akan bahas prolog kita satu persatu dulu terkait soal kriminalisasi. Ada kriminalisasi ulama, kriminalisasi aktivis, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh satu saja, yaitu soal Fathia dan Haris dalam podcastnya yang membahas soal perlakuan militerisasi pemerintah di Papua. Nah, ini yang kemudian diperkarakan ke pengadilan oleh Luhut. Luhut adalah salah satu tangan besi dari Jokowi, di mana hampir setiap kebijakannya kita lihat yang sangat beragam, itu seringkali menimbulkan masalah. Nah, Fathia dan Haris ini membuat semacam podcast yang membahas soal banyaknya ketimpangan permasalahan yang terjadi pada proyek-proyek pemerintah, yang ternyata perusahaan-perusahaan yang terkait dengan proyek tersebut itu diantara pemegang sahamnya adalah Pak LUHUT, jadi Pak Luhut. Nah, itulah yang kemudian ketika masalah ini masuk ke pengadilan, dan untungnya pengadilan pada waktu itu memutuskan Fathia dan Haris dibebaskan dari segala tuntutan, dan Luhut kalah di pengadilan waktu itu. Nah, kemudian kita bahas secara terbuka saja soal pembangunan tol yang memang secara pembebasan tanahnya tidak bermasalah. Mungkin ada sebagian yang bermasalah, tapi yang jadi persoalan adalah karena hampir setiap kebijakan Pak Wiwi itu hampir bisa kita katakan melupakan aspek lingkungan. Contoh sederhana dari IKN sendiri itu pernah dikritisi oleh Rocky Gerung karena AMDAL-nya, jadi penelitian lingkungan, dampak lingkungan dari proyek tersebut itu dilakukan setelah pembangunan IKN. Jadi ini jadi seperti omong kosong jadinya. Nah, kemudian banyak lagi masalah-masalah yang timbul, bukan cuma IKN, termasuk soal proyek food estate, juga penelitian AMDAL-nya setelah proyeknya dijalankan. Sehingga kalau kita pun melihat bahwa efek pembangunan jalan tol ini menimbulkan banjir di mana-mana, termasuk di Jawa Tengah saat ini, Demak yang mengalami banjir parah, juga tentu ada besar atau kecil pengaruhnya dari pembangunan jalan tol yang terbaru di Jawa Tengah. Nah, itu diantara masalah-masalah yang banyak muncul di menjelang pemilu 2024 ini. Kemudian terkait soal hilirisasi nikel, misalnya di Morowali, Pulau Obi, dan lain sebagainya, kalau dihitung-hitung efek dari
hilirisasi nikel ini sudah mengakibatkan deforestasi kurang lebih 333.409 hektar. Inilah yang kemudian membuat banjir di Sulawesi atau di Kalimantan terkait food estate itu semakin meluas. Sebagai pemerintah seharusnya bukan hanya memikirkan bagaimana dampak ekonominya, tapi juga dampak terhadap lingkungan, yang mana itu juga bisa berakibat pada perekonomian nantinya. Jadi sebagai seorang presiden seharusnya harus pintar. Jadi wajar kalau banyak kemudian mempermasalahkan pemimpin yang kita pilih saat ini adalah pemimpin yang salah, karena dari segi latar belakangnya saja sudah tidak bisa kita lacak sampai hari ini, karena permasalahan soal ijazah asli atau tidak itu belum tuntas. Kemudian terkait soal kepastian hukum, KPK misalnya, teman-teman kalau melihat perkembangannya di periode kedua Jokowi menjabat, hampir bisa kita katakan yang namanya operasi tangkap tangan itu hampir tidak pernah lagi kita dengarkan. Karena secara fakta orang-orang yang berada di lingkungan presiden, yang mendukung presiden saat ini adalah orang-orang yang bermasalah, yang mana ini seringkali disebutkan sebagai salah satu strategi politik dari Pak Wiwih untuk mengekang orang-orang yang berada di kabinetnya, termasuk menteri dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Inilah yang kemudian kalau kita bandingkan presiden saat ini dan beberapa presiden sebelumnya, ini bisa kita katakan teramat parah strateginya. Jadi sebagian menyebutkan bahwa Pak Wiwih ini politisi busuk berwajah lugu. Jadi kelihatannya mungkin lugu di luar. Saya pribadi tertipu selama 2 periode memilih Pak Wiwih ini, tapi kemudian kita lihat faktanya, demokrasi dirusak, hukum dirusak, kemudian tatanan bisnis dan lain sebagainya juga mulai satu persatu dirusak. Jadi teman-teman yang menemukan video ini harus mulai melakukan penelitian sendiri. Waktu kita sisa 3 hari, bagi yang masih berada di kubu 02 harus pintar-pintar lagi melihat apa yang sebenarnya terjadi dari strategi politik yang dilakukan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, masuk ke pembahasan inti. Jadi terkait soal skenario busuk pemilu 1 putaran. Jadi teman-teman, fakta menarik ini diungkapkan oleh media juga, dan ini bekerja sama dengan berbagai dosen pengamat politik dan lain sebagainya membuat konten ini, dan ini yang akan kita tunjukkan kepada teman-teman semua bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Wiwih ini tergolong cerdik tapi licik. Jadi syarat untuk pemilu 1 putaran itu sebenarnya bukan hanya 50% plus 1 suara. Jadi syaratnya bukan hanya menang 50% plus 1 suara, tapi harus memenangkan sebaran suaranya di 20 provinsi. Dan dari 20 provinsi tersebut itu harus minimal 20% suara. Jadi tergolong amat berat kalau memang mau satu putaran dari 3 pasangan calon presiden. Jadi itulah yang kemudian dikritik oleh Yusuf Kala. Mustahil kalau ada yang saat ini bisa menang 1 putaran. Tapi ternyata strateginya PJ gubernur yang menjabat saat ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Jokowi, yang mana bagian dari orang-orang Jokowi. Jadi itu tadi video penjelasannya teman-teman. Intinya di video ini kita ingin teman-teman lebih berpikir kritis lagi. Kalau persoalan yang kita temui ini terlalu banyak, lalu kemudian kita tetap pada pilihan yang sama, maka nantinya presiden yang akan kita pilih tentu akan melahirkan masalah-masalah baru yang akan terus berkepanjangan. Jadi silahkan pilih, tentukan pilihan teman-teman, asal jangan memilih yang didukung oleh pemerintah yang sudah jelas-jelas sekarang sudah melakukan banyak kerusakan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.